Tapi kalau diingat-ingat itu kejadiannya itu kayak menyedihkan banget gitu ya. Kayak orang lain produktif gitu, kok saya iri, kok saya dengki gitu. Padahal kan mereka juga nggak ngerugiin saya gitu. Mereka kan buatnya untuk have fun mereka atau kalau nggak urusan mereka. Selama nggak merugikan saya kok saya marah gitu, kok cemburu. Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di podcast Truba. Asik sekali ya. Tepuk tangannya dulu guys. Oke, hari ini kita mau ngebahas apa ya? Oh ya, kalau misalnya kayak mau ngebahas mungkin seru ya, ngebahas tentang pandemi kali ini ya. Pandemi corona ini dan dampaknya lah ya ke saya. Gimana melihat pandemi ini dari sisi yang lain berdasarkan saya. Jadi ya, oh gila ya. Kalau mau dipikir-pikir ini pandemi udah lama juga. Udah 8 bulan ya. Ya, kan dari bulan 3 kan. Sekarang udah bulan 11. Ya udah 8 bulan. Anjay, 1 bulan lagi tahun baru. Gimana resolusi tahun ini? Ada yang tercapai atau ada yang setengah tercapai atau bukan ada yang udah lupa resolusinya apa di awal tahun ini? Udahlah. By the way, walaupun pandemi udah 8 bulan, jangan lupa pakai masker ya guys. Kalau emang mau rencana keluar atau kemana, usahakan tetap pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan kalau boleh, jalannya ke tempat yang outdoor-outdoor aja gitu, jangan yang indoor. Karena menurut WHO bilang gitu, kita kan percaya-percaya WHO aja. Oke, back to the topic. Kalau gue disuruh ingat-ingat soal pandemi gitu kayak yang muternya kayak pandemic sucks man. Dan menurut gue ini valid sih. Pandemi ini buat orang jadi terkurung di rumah, isolasi, takut dengan penyakit-penyakit, takut ke rumah sakit, gak percaya dokter, gak percaya orang lain, saling berkelahi, berhubungan sosial susah, pacaran jadi susah. Ya. Tapi kayaknya kalau mau dipikir-pikir sebenarnya pandemi ini juga membawa banyak hal-hal baik loh. Ya paling tidak dalam hidup saya ya. Kita bisa lihat dari sisi yang lain gitu. Ya, tidak dapat dipungkiri lah ya. Pandemi memang sih membuat kita gara-gara di rumah terus kan. Jadinya lebih malas gitu di rumah. Semua-semuanya work from home, kuliah dari rumah, apa-apa semuanya dari rumah gitu. Ya, dulu yang pengen punya impian enak ya kalau kuliah dari rumah, nah mampus kalian udah dapatkan dia punya impian kalian. Itu senang nggak? Kayaknya sih senang sih, tapi ya udahlah beda aja sih rasanya tetap. Kayaknya aku lebih suka kuliah offline. Pertamanya sih kayaknya gue rasa senang, tapi 1 sampai 2 bulan setelah itu bosan gitu. Pengen keluar, pengen ganti suasana tiap kali habis belajar gitu. Nah, kalau seandainya kalian setelah itu pengen ke mall, nongkrong, bioskop, jangan lupa masker gitu. Oke? Ya menurut gue sih betul sih. Pas waktu pandemi itu gue jadi mager melakukan apapun. Betul-betul mager melakukan apapun. Dan bahkan kayaknya ada efek yang paling berbahayanya itu yang bikin malas makin insecure cuy. Lo kok bisa ke insecure? Ya iya, karena setelah aku merenungin dulu kan. Ya kok bisa aku semakin parah gini selama pandemi. Makin tinggi iri dan dengki, makin insecure. Ternyata itu kayaknya ada hubungannya gitu ya dengan gara-gara gabut, gara-gara gak tahu mau ngapain, tiap hari kerjanya cuma buka Twitter, buka Instagram, tutup Instagram, buka Facebook, tutup Facebook, dan gitu terus. Akibatnya jadi apa? Tiap hari buka Instagram, yang dilihat itu hal-hal kesuksesan gitu, kayak teman-teman udah kerja atau nge-freelancing, nge-blog, olahraga, belajar gambar, belajar make up, cover lagu, ikut webinar, dan banyak hal-hal lainnya yang produktif deh. Efeknya jadi apa gitu? Jadi gara-gara ngeliat orang produktif, jadi makin merasa gak berguna gitu ya. Ini kok jadi aku kok kentang banget gitu. Kentang aja masih enak dimakan. Aku udah gak enak dimakan, gak guna lagi anjir hidup. Rasanya pengen produktif juga gitu, tapi di pikiran selalu berpikir kayak ya aku kalau nggak coba ngegambar, gak tahu gambar, atau kalau nggak bisa lah sebagus apa yang mereka buat gitu. Dan tanpa saya sadari hal itu semakin merayap dalam tubuh saya. Rasa iri dan dengki itu pun semakin bertambah gitu. Saya. Tapi kalau diingat-ingat itu kejadiannya itu kayak menyedihkan banget gitu ya. Kayak orang lain produktif gitu. Kok saya iri, kok saya dengki gitu. Padahal kan
mereka juga nggak ngerugiin saya gitu. Mereka kan buatnya untuk have fun mereka, atau kalau nggak urusan mereka. Selama nggak merugikan saya, kok saya marah gitu, kok cemburu. Padahal saya kan juga bisa belajar. Tapi apa yang saya lakukan pada saat itu? Ini sangat menyedihkan sih menurut saya. Padahal orang lain bisa belajar, padahal saya bisa belajar gitu untuk melakukan hal itu. Tapi yang saya lakukan saat itu hanyalah main game, tidur-tiduran, nggak tahu ngapain, ngabisin waktu yang tidak berguna. Sorry, main game itu bukan berarti nggak produktif ya. Kalau seandainya kamu bermain game, terus misalnya kayak kamu lakukan kayak untuk lakukan sesuatu yang produktif, misalnya kayak taruh jadi konten YouTube kayak atau streaming game gitu, itu kan produktif. Cuma ini kayak memang murni ngabisin waktu doang, dan menurut gue itu sangat menyedihkan gitu. Padahal sebenarnya itu hal sangat simpel sih dan sangat logis kayak kalau seandainya Anda ingin berkembang ya belajar gitu, lakuin hal baru itu. Tapi kayak setelah dipikir-pikir, memang nyatanya di dunia ini kayak banyak loh orang yang lebih iri daripada kesuksesan orang lain daripada berpikir untuk mengembangkan dirinya gitu. Dan salah satunya saya, ya sekarang saya udah mulai enggak, tapi kadang-kadang insecurity tetap ada sih. Ya itu gak apa-apa lah. Nah, fun fact-nya adalah hal ini berlangsung cukup lama ya. Sampai pada akhirnya tiba-tiba saya tidak tahu saya kesambet apa, dan akhirnya saya memutuskan untuk mendengarkan podcast gitu. Ya, podcast. Dan yang lucunya adalah saat itu saya memilih untuk mendengarkan podcast apa coba? Podcast tentang keuangan. Bidang yang dulu saya paling tidak suka gitu. Nah, podcast yang lalu saya dengar itu waktu itu namanya Dissecting Money. Kalau untuk teman-teman yang berprofesi dokter ataupun yang kuliah kedokteran ataupun secara umum, bolehlah kalian dengar itu podcast itu. Podcast bagus. Dia ngejelasin tentang uang, cara investasi, ngatur keuangan, gimana dengan baik dan versi lebih simple gitu. Dan terutama sangat relatable dengan kita-kita yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan gitu. Nah, setelah mendengarkan podcast itu, saya menjadi terpikirkan untuk masa depan saya. Percayalah, dulu saya kalau dikasih 3 juta, itu langsung habis 3 juta itu. Nggak sampai seminggu pun kayaknya kalau misalnya disuruh habisin dalam 1 hari, langsung habis itu. Dikasih 10 juta juga habis. Dan lucunya saat itu, setiap kali saya berpikir ngabisin uang, saya pasti berpikir kayak gini. Ya iya, ini kan karena uangnya dikit. Sebenarnya kalau uangnya lebih banyak, ini pasti aku bisa nabung lebih banyak gitu. Ternyata bukan masalah di situnya, ternyata memang masalah mindsetnya gitu. Tapi nantilah ya. Kayaknya bagus deh kalau misalnya saya mau bahas hal-hal duniawi gitu, nanti satu episode berikutnya aja lah. Oke, noted. Nanti bakal dibuat deh satu podcast tentang hal-hal duniawi kayak gitu aja. Oke, back to the topic. Setelah saya mendengarkan podcast dan mulai terbuka mata saya, ya terbuka mata saya ini bukan secara harafiah ya, cuma secara begitulah simbolis. Akhirnya saya mencoba untuk melakukan hal-hal baru gitu. Kayak gimana? Kayak melakukan hal-hal yang produktif, misalnya mulai nonton webinar, mulai berolahraga, dan bahkan saya mulai membaca buku, guys. Percayalah, selama saya kuliah, saya nggak pernah baca buku. 6 tahun saya kuliah di Fakultas Kedokteran, saya nggak pernah baca buku. Semuanya saya cuma cari di Google, dan sekarang saya menyesalinya. Jadi untuk adik-adik kelas saya gitu, atau teman-teman sejawat saya, kalau boleh bacalah buku. Dengan membaca pasti akan ada suatu hal yang baru yang bisa dipelajari gitu. Dan pasti lebih bagus lah dibandingkan cuma cari satu-satu hal gitu. Lebih bagus memahami secara keseluruhan kan daripada cuma satu hal. Nah, setelah mulai membaca buku, dengar podcast, belajar hal-hal baru, ternyata saya baru menyadari bahwa semua orang juga bisa loh untuk berkembang. Karena berkembang adalah hak untuk semua orang dan nggak perlu saling ngejar gitu. Nggak perlu saling ngejar kayak, oh iya karena dia sekarang udah sampai di titik ini, saya juga harus sampai di titik itu gitu. Nggak perlu. Ya, hidup itu bukan kompetisi dan kita tidak perlu harus menjadi nomor satu setiap saat. Gitu. Yang penting kita tahu adalah kita berkembang dari diri kita sebelumnya dan setiap hari ada hal yang baru yang bisa kita pelajari itu kayaknya jauh lebih baik gitu daripada kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Menurut saya membanding-bandingkan diri kita itu adalah akar dari perasaan insecure itu. Kita perlu mengingat ya. Biasanya sih itu yang paling keluhan yang paling sering adalah orang katakan kayak, ya gimana ya hidup saya kok biasa-biasa aja gitu, gak ada unik-uniknya dibandingkan dengan orang lain kayak seru banget hidupnya kayak hidup saya kok biasa-biasa aja.
Ya, kalau menurut saya sih hidup kamu nggak biasa-biasa aja. Hidup kamu biasa-biasa aja karena kamu percaya bahwa hidup kamu biasa-biasa aja. Menurut saya setiap orang punya hidup itu unik karena kenapa? Tidak ada orang lain yang memiliki hidup yang sama persis jalan kehidupannya dengan Anda. Pasti semuanya berbeda gitu. Bahkan orang yang kembar pun, anak kembar, pasti akan ada perbedaan ketika dia pilih jalan hidupnya menurut saya. Ya, itu yang menjadikan tiap orang itu unik. Dan tinggal bagaimana, apakah kita ingin merangkul keunikan itu dan membiarkan orang lain mengetahui tentang keunikan kita, ataukah kita masih tetap takut gitu dan masih memilih dan masih berpikir, atau kalau tidak denial mengenai kita punya keunikan dan masih berpikir bahwa hidup saya biasa-biasa aja gitu. Kayaknya sih setelah setelah saya berpikir soal berkembang itu, saya jadi mendapatkan pikiran bahwa kayaknya kalau untuk mendapatkan banyak talenta gitu kan, kita harus menguasai dulu satu talenta dulu. Paling nggak perlu sampai bilang master banget, tapi paling nggak bisa gitu. Untuk sama halnya kayak sebelum kita melakukan tanggung jawab yang besar, kita harus mulai dulu dari hal yang kecil. Dan sebelum kita mampu melakukan hal yang bagus, sesuatu dengan bagus, kita harus memulai dulu dari dasar. Kan sebelum kita belajar perkalian, kita mulai belajar dulu dengan tambah-tambah, kurang-kurang, seperti itu. Nah, gak apa-apa kalau seandainya nanti Anda mulai belajar, teman-teman mulai belajar dan merasa dirinya masih lambat, gak apa-apa. Yang penting belajar dulu, ada kemauan, dan yang paling penting adalah kalau misalnya melakukan sesuatu itu lakukanlah dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga. Supaya kenapa? Supaya nggak ada penyesalan lagi di belakang itu. Pandemi ini memang menjengkelkan lah ya. Saya sering berkelahi dengan orang-orang cuma karena masalah soal masker. Ya kalau misalnya kalian ada yang bertanya saya kubu pakai masker atau enggak, ya saya pasti bilang saya kubu pakai masker. Dan menurut saya adalah orang yang memakai masker itu secara simbolis mengatakan bahwa dia menghormati orang lain. Gitu. Meskipun pandemi ini menjengkelkan, tapi menurut saya seperti dua sisi pada satu koin. Pasti ada hal positif yang bisa kita dapatkan dari pandemi ini. Ah, kalau ada yang bekerja dari rumah, tetap semangat ya, karena saya dengar-dengar kerja dari rumah itu lebih melelahkan. Setelah dipikir-pikir juga ya, masuk akal sih. Tiap hari bangun cuma lihat rumah, kerja juga di rumah, tiap hari pemandangan cuma rumah. Gak, bukan berarti rumah itu menjengkelkan, cuma paling tidak ya. Dulu kan pas waktu kerja gitu, kita datang ke kantor, pas sampai di rumah itu pikirannya udah, oh ya rumah itu tempat istirahat. Cuma kalau sekarang mungkin otak kita udah gak tahu lagi ini rumah ini tempat istirahat atau tempat kerja gitu. Ya mungkin yang bikin lebih tidak menyenangkan kerja di rumah. Tapi apabila kalau ada yang punya banyak waktu luang seperti saya masih pengangguran kah atau ya banyak aja waktu luang nggak tahu gabut gitu, apalagi masih memiliki iri dan dengki seperti diri saya yang dulu, ya daripada menghabiskan energi buat iri dan dengki, mending kita salurkan energinya untuk melakukan sesuatu yang produktif. Misalnya lakuin hobi yang Anda sukai, belajar sesuatu yang baru gitu, atau hal apapun lah yang menurut Anda dapat membuat Anda berkembang. Pasti Anda tahu kok apa yang Anda perlukan gitu. Tinggal pikir aja. Fun fact, fakta menariknya adalah podcast ini sebenarnya sudah dipikirkan dari 4 bulan yang lalu, direncanakan. Cuma saya nggak punya keberanian karena menurut saya nggak tahu bicara, suara saya annoying, dan orang-orang bakal ngomong apa tentang saya, atau bahkan saya bakal panen hujatan gitu dengan membuat podcast ini. Tapi sebenarnya setelah dipikir-pikir gitu, apapun yang kita buat, tetap pasti akan ada yang membenci karena itulah manusia. Gak ada yang sempurna. Kalau ada yang sempurna ya, itu namanya Tuhan gitu. Kesempurnaan kan hanya milik Tuhan. Ya. Jadi, jika selesai mendengarkan podcast ini dan Anda memilih untuk melakukan suatu hal yang baru gitu, atau ingin mencoba sesuatu hal yang baru, atau mungkin hanya ingin keluar dari zona nyaman, ingat aja bahwa tidak perlu membandingkan kesuksesan kita dari orang lain, karena definisi sukses tiap orang itu berbeda gitu. Value tiap orang mengenai kesuksesan tiap orang beda. Ada yang menurut dia akan sukses kalau udah punya rumah 10 biji gitu. Atau ada juga yang punya sukses kalau seandainya misalnya
punya uang 100 M misalnya. Atau ada juga yang punya definisi sukses kalau seandainya pendidikannya udah sampai dia udah bisa sampai ke luar negeri, S3-nya di luar negeri kayak gitu. Tiap orang punya definisi sukses berbeda-beda. Definisi sukses kamu apa gitu? Itu aja yang perlu dipikirkan. Dan juga kita nggak pernah tahu usaha dan pengorbanan yang sudah dilakukan orang itu sebelumnya bagaimana. Kan gampang banget kan biasanya keluar dari mulut kita kayak jelasin kayak, enak ya kamu nggak belajar tiba-tiba keluar dapat apa. Padahal kita nggak tahu mungkin sebelumnya dia di rumah gimana, atau mungkin pada saat kita tidur dia masih belajar, kita kan nggak pernah tahu usaha dan pengorbanan yang dilakukan orang itu bagaimana. Kita kan cuma lihat aja kesuksesannya, itulah efek samping medsos. Dan menurut gue, di setiap bencana, pasti akan ada yang namanya peluang gitu. Tinggal apakah kita siap untuk mendapatkan peluang itu. Makanya lebih baik kita berjaga-jaga untuk dan menunggu peluang itu datang. Dan sambil berjaga-jaga untuk menunggu peluang itu datang, kita kembangkan diri kita. Supaya pada saat peluang itu datang, kita sudah lulus kualifikasi untuk mendapatkan peluang itu. Mungkin menurut saya akan lebih menyesali mungkin kalau seandainya kita udah lihat ada peluang di depan mata kita dan ternyata kita nggak qualified gitu untuk dapatkan peluang itu gitu. Di episode kali ini juga saya cuma mau bilang ya kayak gak apa-apa gitu, jangan sampai membanding-bandingkan hal lain. Itu yang saya membanding-bandingkan orang diri kita dengan orang lain gitu. Itu yang pelajaran yang paling penting saya dapat selama pandemi ini. Saya nggak bilang ya kayak kita harus positivisme terus. Agak insecure itu buruk sekali harus dihilangkan. Enggak, saya nggak bilang gitu. Kenapa? Karena menurut saya segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Terlalu berlebihan insecure itu nggak baik. Terlalu berlebihan positif itu juga nggak baik. Menurut saya dua hal itu harus seimbang. Insecure itu menurut saya juga penting karena itu sebagai cross check bagi kita untuk mengetahui bahwa oh iya saya masih kurang di sini karena itu saya masih merasakan insecure dan saya mungkin itu bisa jadi marker buat belajar gitu. Misalnya kayak aduh saya insecure di bagian finansial, saya nggak suka bicara tentang finansial. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita belajar tentang finansial gitu, biar kita nggak insecure lagi. Kata-kata yang saya paling suka dari saya dengar dari podcast itu, lalu kita hanya takut terhadap suatu hal yang kita nggak pernah, yang kita nggak ketahui gitu. Dan menurut saya itu valid. Itu it's okay kalau Anda takut untuk melakukan hal yang baru karena Anda nggak tahu tentang hal itu. Tapi menurut saya lebih salah lagi kalau seandainya karena saking takutnya kita nggak memulai apapun, itu menurut saya lebih salah lagi. Tapi kalau seandainya memulai juga langsung maju barbar, itu juga salah juga. Gak apa-apa, belajar pelan-pelan. Oke? Okay? Kalau seandainya nanti teman-teman udah merasa tidak nyaman atau susah, congrats, berarti Anda sudah keluar dari zona nyaman Anda. Dan saya memberikan selamat kepada teman-teman atas keberanian yang Anda lakukan. So, props to you guys. Di akhir kata sih saya cuma ingin menyampaikan ya, kalau nggak usah lah membanding-bandingkan diri dengan orang lain dan lakukanlah hal-hal yang bisa kamu lakukan dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga. Kalau seandainya sudah melakukan sepenuh hati dan sekuat tenaga dan nggak sempurna gitu atau nggak juara satu, ya udah, yowes, nggak masalah. Namanya juga belajar gitu. Kan nanti pelan-pelan berkembang. Nanti pelan-pelan dari yang nggak tahu jadi tahu. Dari yang nggak sempurna pelan-pelan mendekati sempurna. Ingat, perfeksionisme itu adalah tanda dari ketidaksempurnaan. Oke? Okay? Jadi tetap semangat guys. Stay strong. Keep up the good work and remember, don't forget to have fun and cheers.